Salam, perkenalkan nama saya Christian Desi, saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 2 kelas E, program studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan misi gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS, SGI, atau SGL. Nah, sebelum kita masuk pada misi gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC, kita harus tahu bagaimana perkembangan gereja Protestan di Indonesia pada masa VOC. Nah, sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban yang diberikan manusia kepada panggilan itu. Akan tetapi panggilan serta jawaban tidak selalu sama bentuknya. Panggilan itu pun sudah ada sejarahnya, yang pun timbul dari jawaban yang telah diberikan pada tempat lain oleh orang-orang lain. Panggilan itu diteruskan dalam pengutusan gereja, sejarah dalam pengutusan gereja. Sejarah panggilan itu adalah sejarah pekabaran Injil yang setiap kali melahirkan lagi sejarah gereja dan melalui sejarah peralihan dari Katolik menjadi Protestan. Agama Kristen yang kita kenal pada masa sekarang ingin masuk ke Indonesia melalui orang-orang Eropa adalah dimulai pada abad ke-16. Bangsa yang datang pada masa itu salah satunya adalah bangsa Portugis yang menganut agama Katolik. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia selain itu kepentingan ekonomi untuk melakukan usaha dagang, tetapi juga ada faktor lain yakni faktor agama atau penyiaran agama Kristen. Oleh karena itu, pimpinan agama Katolik menolak orang-orang Portugis sebagai penganut agama Katolik. Raja memilih dan mengangkat uskup di daerah seberang laut, hanya ialah yang berhak mengirim misionaris. Tentu saja, raja akan membiayai seluruh pekerjaan gereja. Sistem ini dikenal dalam istilah bahasa Portugis, padroado. Padroa artinya tuan atau majikan atau pelindung gereja di wilayahnya. Portugis datang ke Indonesia untuk faktor ekonomi, tapi juga agama. Untuk memajukan usaha perdagangan itu, pemerintah Belanda kemudian membentuk sebuah maskapai atau kongsi pada tahun 1602 yang bernama VOC yang bertugas untuk monopoli seluruh usaha dan perdagangan itu. Yang pertama itu membuat perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kedua menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Yang ketiga membuat senjata dan mendirikan banteng. Yang keempat mencetak uang sendiri. Yang kelima mengangkat dan memberhentikan pegawai. Nah, yang kedua pembentukan jemaat awal di Indonesia. Kekristenan Indonesia pada awalnya memang berkaitan erat dengan keberadaan VOC dan zaman penjajahan Belanda itu sendiri, tetapi kekristenan itu tidak mungkin ada tanpa adanya PI yang menyertainya. Atau dengan perkataan lain, PI itu merupakan panggilan yang mewarnai awal kekristenan di Indonesia. Sementara kehadiran VOC dan Belanda ikut menentukan bentuk jawaban atas panggilan itu semua. Secara teoritis dan empiris, dapat dikatakan bahwa ajaran gereja, tata ibadat, nyanyian-nyanyian, bentuk gedung-gedung gereja yang ada di Indonesia terlebih pada awal kekristenan itu sebagian adalah barang impor dari Eropa. Nah, itu yang kedua. Mari kita masuk yang ketiga, corak gereja Protestan awal di Indonesia. Di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja yang masing-masing gereja itu mempunyai sejarah sendiri-sendiri. Panggilan yang menjadi mula sebab timbulnya gereja itu berbeda-beda, coraknya begitu pula hanya dengan faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan corak jawaban yang diberikan oleh gereja itu. Tetapi dalam sejarah-sejarah gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pertama-tama, karena semua gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristenan yang esa dan am. Dan kedua karena lingkungan Indonesia yang beraneka ragam itu mempunyai suatu kesatuan juga. Mari kita masuk pada perkembangan misi pada VOC. Nah, di sini yang pertama itu di Maluku. Nah, tahun kelahiran gereja Kekristenan di Maluku Selatan yaitu pada tahun 1538, karena pada tahun inilah 3 kampung di Pulau Ambon. Yang pertama Lie Timor menerima agama Kristen yaitu dalam kunjungan Franciscus Xaverius, orang pertama kali dari Portugis datang ke Maluku dan mendirikan banteng di Ternate pada tahun 1522. Nah, yang kedua Sulawesi.
Sulawesi atau Minahasa. PI yang pertama kali terjadi di daerah Minahasa adalah pada tahun 1563 oleh orang-orang Portugis. Akan tetapi pada tahun 1663 VOC berhasil memasuki daerah Minahasa, dan pada masa itu kekristenan belumlah mengalami perkembangan karena tidak dapat perhatian dari VOC. Pada tahun 1817 Joseph Kam dari Maluku datang untuk melihat jemaat di Minahasa. Berikut itu gereja di NTT. Sekitaran pergantian abad, agama Kristen belum berakar kuat dalam bumi NTT. Walau sudah dikerap di sana, sudah sejak 2,5 abad. Jumlah orang Kristen pada saat itu perlu perhatian bahwa keadaan jemaat pada saat itu sangat terlantar dan agama Kristen hanya tersebar di tengah-tengah orang Rote dan kalangan orang Indonesia, Eropa, dan Mardika di Kupang dan Tabau. Jemaat di sana jarang sekali mendapat pelayanan. Pada tahun 1891, pemerintah kemudian mengangkat R. Le Bruyne yang bekerja untuk melayani sebagai PI di Maluku, yang kini menjabat pendeta di Kupang. Beliau juga hubungan dengan NSG dan berkata di kalangan orang-orang yang Kristen maupun bukan. Orang Rotelah yang banyak mendukung PI dan jemaat ini juga yang paling banyak memberi sumbangan untuk mendukung lembaga ini. Yang berikut gereja di Jawa. Pada abad ke-18, sebagian besar Pulau Jawa dikuasai oleh orang-orang Belanda secara langsung. Dengan sering terjadi peperangan di Jawa, maka kas Belanda kosong dan tenaga PI dengan orang Jawa kembali dikerahkan dengan sistem tanam paksa. Misalnya pemerintah enggan mengizinkan lembaga-lembaga sending bekerja di Jawa selama masa itu. Pada abad 16, pendalaman Jawa sudah diislamkan. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam PI pada masa VOC. Yang pertama NSG atau Serikat Misionaris Negeri. Belanda adalah salah satu organisasi yang berkarya di bidang PI dan penyebar agama Kristen, berpusat dahulu di kota pelabuhan Rotterdam, Belanda. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah tokoh pietis dari NHK seperti Krom pada tahun 1738 sampai 1804 dan Vester pada tahun 1745 sampai 1811 dan JTH van der Kemp pada tahun 1747-1811. Semua metodenya sangat sederhana dan dapat diterima oleh semua orang yang memberi diri untuk dibaptis untuk masuk agama Kristen, termasuk Franciscus Xaverius. Metodenya sangat dangkal dalam PI. Sekian dan terima kasih.